Pada kesempatan ini, kita akan belajar bagaimana cara bermain pembukaan Italia dari salah satu pecatur terkuat wanita Indonesia pada saat ini, Irene Karisma Sukandar. Ini adalah game antara Irene Karisma Sukandar melawan Lee Wing Yan. Permainan dimulai Irene dengan E4, dijawab E5, kuda F3 menyerang pion, kuda C6 menjaga pion, dan gajah C4 menekan pion F7. Ini adalah pembukaan Italia. Lee Wing Yan memilih mengembangkan kuda untuk menyerang pion, dan pion D3 didorong untuk memperkuat struktur pion. Selain itu, mempersiapkan gajah petak gelap untuk melakukan pinning pada kuda. Lee Wing Yan memainkan langkah antisipasi dengan gajah E7, sekaligus mempersiapkan rokade. Di posisi ini, Irene mendorong C3, mengontrol petak B4 dan juga petak D4 agar tidak bisa ditempati oleh kuda. Kemudian, hitam rokade dan Irene menarik mundur gajahnya ke petak B3. Langkah ini mengantisipasi kuda untuk menyerang gajah, dan jika sekarang kuda menyerang gajah, gajah bisa mundur. Permainan kemudian berlanjut. Lee Wing Yan mendorong D5, tantangan pertukaran pion. Irene merespon dengan kuda B ke petak D2, pion makan pion, pion makan pion. Selanjutnya, gajah G4 memberikan pinning pada kuda. Di posisi ini, Irene memainkan menteri E2. Selanjutnya, hitam menggeser raja ke petak H8. Irene lanjut mengusir gajah. Gajah makan kuda, kuda makan gajah. Setelah itu, kuda mundur ke petak D7. Entah apa tujuan dari langkah ini, apakah hitam ingin mendorong pion F5 atau supaya gajahnya bisa mengontrol petak gelap. Irene selanjutnya rokade mengamankan raja. Lalu kuda ke petak C5 mengancam gajah. Irene menempatkan gajah untuk menekan kuda, ancaman untuk merusak struktur pion hitam. Di posisi ini, Lee Wing Yan tidak khawatir kudanya dimakan. Merespon langkah ini, Lee Wing Yan membuat kesalahan. Dia menempatkan gajahnya untuk menjaga pion. Langkah ini terjadi karena hitam khawatir jika kuda dimakan maka kuda penjaga pion akan hilang. Akan tetapi, pilihan langkah ini adalah pilihan yang sangat buruk. Ini membuat putih begitu mendominasi. Irene langsung menggunakan kesempatan ini menempatkan kudanya di petak G5. Dengan demikian, pion F7 terancam 2 kali. Apabila ancaman ini disepelekan dan misalnya hitam memainkan raja menjaga pion, maka menteri H5 ancaman skakmat. H6 harus dimainkan oleh hitam. Setelah itu, kuda makan pion. Menteri terancam ancaman open skak. Apabila menteri lari, maka skakster akan terjadi. Dan apabila benteng makan kuda, maka gajah makan benteng. Ketika raja lari, gajah bisa mundur. Hitam akan kalah kualitas. Merespon ancaman ini, Lee Wing Yan memainkan langkah terbaik. Menteri F6 menjaga pion. Namun Irene menambah tekanan dengan menteri H5, ancaman skakmat. Di posisi ini, pion H6 adalah langkah terbaik yang bisa dimainkan oleh hitam. Akan tetapi, hitam justru mengadu menteri. Dan Irene memainkan langkah kuda makan pion, skak. Benteng kemudian makan kuda, dan menteri makan menteri. Pion makan menteri, gajah makan benteng. Irene
betul-betul unggul kualitas. Lewing Yan belum menyerah. Raja ke petak H7 untuk menjaga pion, sekaligus menekan pion E4. Iren kemudian memainkan gajah mundur D5, menjaga pion sekaligus menekan kuda. Kuda mundur D7, gajah E3, lalu kuda F6 menyerang gajah. Di posisi ini, Iren menukar gajah dengan kuda. Setelah itu, pion makan gajah. Akibatnya, pion-pion hitam berada pada posisi yang sangat buruk. Semuanya adalah pion lemah, dan gajah hitam adalah gajah pasif. Ini adalah pion dalam ukuran besar. Di posisi ini, Iren Karisma Sukandar memainkan sebuah langkah jenius yang sangat penting. Langkah itu adalah F3. Dengan langkah ini, maka pion E terjaga. Sebuah langkah yang sangat penting. Strategi ini adalah strategi pelit. Dengan strategi seperti ini, maka lawan akan frustasi karena tidak punya potensi untuk menyerang balik. Lewing Yan kemudian mendorong A5, coba untuk menyerang dari sayap menteri. Dan Iren mendorong C4. Ancaman selanjutnya, gajah bisa terancam. Oleh karena itu, hitam mendorong C5 dan benteng F ke petak D1 menekan gajah. Hitam mencoba dengan kuda H5, lalu Iren merespon dengan benteng D3. Lewing Yan coba untuk menekan pion, tetapi Iren mengadu benteng. Dengan keunggulan ruang dan keunggulan kualitas, maka Iren tidak ragu untuk menukar perwira, membuat penyederhanaan. Taktik seperti ini disebut dengan simplifikasi. Apabila kita berada pada posisi yang tertekan, maka kita tidak boleh menukar perwira. Lewing Yan menerapkan prinsip itu. Dia menggeser benteng ke petak D8. Selanjutnya, Iren memainkan benteng D1. Sampai di posisi ini, Lewing Yan akhirnya menyerah. Sepertinya dia kehilangan harapan untuk menang. Di langkah selanjutnya, Iren bisa memainkan langkah kombinasi dan mendapatkan benteng. Apabila game dilanjutkan dengan A4 misalnya menyerang benteng, maka benteng cukup berpindah ke petak G5, memberikan tambahan tekanan pada pion. Hitam akan kehilangan pionnya satu persatu. Kalaupun gajah mundur mengadu benteng misalnya, maka permainan akan menjadi lebih sederhana. Benteng bisa makan benteng, gajah makan benteng, dan pion akan hilang.